Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini saya posting tema 18 dengan topik teknik kristalisasi sukrus di masakan A produk. Ini merupakan video seri kedua. Pada video seri ke-1 kami sudah menjelaskan tentang vakum pen Calandria untuk masakan A produk. Penjelasan alat instrumentasi di vakum pen Calandria meliputi 17 item instrumen yang ada atau yang dipasang di vakum pen Calandria. Kemudian melalui tabel 1 data analisa perencanaan masakan A pada halaman 2, maka selanjutnya kami akan mencoba menghitung jumlah bibit yang dibutuhkan untuk masakan A dengan jumlah 50 meter kubik. Perkiraan jumlah bibit yang diperlukan untuk proses kristalisasi masakan A dapat dinut dengan menggunakan rumus pendekatan sebagai berikut. VB sama dengan VM kali dalam buka kurung RM minus RI tutup kurung dibagi buka kurung RB minus RI tutup kurung. Di mana FB adalah volume babonan dalam jumlahnya nanti meter kubik, ini yang akan kita hitung. Dengan VM adalah volume masakan, kita rencanakan 50 meter kubik. RM adalah HK masakan A dengan nilai 84,50%. RB adalah HK babonan A atau sheet A, HK 93,50%. RI adalah HK larutan isi atau feed yang diisikan pada proses pembarasaran kristal di panmasakan. Nilainya 83,50%. Kemudian tidak kalah pentingnya, kita bahas mengenai faktor-faktor yang penting dalam pemilihan bibit. A. Kemurnian atau purity atau HK bibit, dalam hal ini sheet A minimal 93,5%. Makin tinggi HK bibit, makin baik. B. Ukuran kristal BJB atau berat jenis butir 0,35 mm. Kristal harus rata dan homogen. C. Kristal cantik, cemerlang, artinya tidak kusam atau blirik. D. Warna kristal putih karena gula produk terkait dengan persyaratan SNI, di mana gula GKP1 persyaratan yang harus dipenuhi pabrik adalah warna maksimum 200 IQMSA. E. Kristal tidak rapuh. Artinya kalau kristal ditekan dengan jari jempol dan jari telunjuk kemudian diputar, tidak mudah hancur. F. Jumlah sesuai dengan kebutuhan masak. Faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan dengan baik, karena bibit yang baik akan menghasilkan gula produk yang baik juga. Jadi ada suatu unen-unen di Jawa, terutama Jawa Tengah atau Jawa Timur, untuk pemilihan bibit boleh dikatakan kita juga untuk pemilihan seorang istri atau suami, maka yang diperhatikan adalah bobot, bibit, dan bebet.
6. Langkah-langkah proses kristalisasi masakan A. Langkah-langkah proses kristalisasi di pabrik gula dibagi dalam 7 tahap dengan uraian sebagai berikut. 1. Menarik hampa atau vakum. Sebelum proses kristalisasi dilakukan akan dimulai dengan membuat hampa di dalam pan masak, di mana proses dilaksanakan. Pembuatan vakum dimulai dengan menutup semua absoluter yang berhubungan dengan pan. Kemudian dibuka keran pancingan, yaitu keran kecil yang menghubungkan pan kristalisasi dengan bejana pengembunan atau pesawat pembuat vakum atau kondensor. Secara berangsur-angsur terjadi vakum di pan masakan. Perubahan vakum tersebut dapat diikuti dengan manometer atau vakumeter yang terpasang di badan pan masak. Bila tekanan vakum sudah mencapai sekitar 45 cm Hg atau air raksa, maka absoluter terbesar yang menghubungkan pan dengan bejana kondensor dibuka perlahan-lahan sampai bukaan penuh. Pada keadaan maksimal, tekanan vakum di dalam pan masak bisa mencapai sekitar 65-66 cm Hg. Sementara itu, absoluter uap pemanas dengan tekanan 0,4 sampai 0,5 bar G mulai dibuka sedikit demi sedikit untuk maksud pemanasan pendahuluan. Karena di dalam proses masak masih terjadi penguapan air untuk mengentalkan strobe sehingga mencapai kekendalan tertentu atau saturasi tertentu yang dipersyaratkan untuk proses masak. 2. Menarik larutan. Larutan sukrus atau clear liquor atau sirup dengan berat rata-rata 63% sebagai bahan dasar pembuatan kristal gula putih. Bahan tersebut disimpan di dalam peti atau storage tank atau clear liquor storage tank. Sebelum larutan ditarik masuk ke dalam pan masakan, clear liquor dipanasi terlebih dahulu dengan uap jenuh. Pemanasan dimaksudkan untuk membuat larutan memiliki suhu yang sama dengan suhu di dalam pan, kemudian dipanaskan pada suhu 65 derajat Celcius pada tekanan tetap. Kemudian dilakukan pencucian sehingga larutan benar-benar bebas dari kristal halus. Untuk meyakinkan larutan bebas dari kristal halus bisa dilihat menggunakan mikroskop. Pada tahap ini, larutan clear liquor atau sirup ini masih terletak di daerah encer A garis datar B, yaitu di daerah KLJ atau koefisien lewat jenuh, di mana nilainya lebih kecil daripada 1. Volume penarikan clear liquor ke dalam pan masak diperkirakan sedemikian rupa sehingga mencapai volume voting, yaitu suatu volume di mana larutan dapat menutup seluruh bidang permukaan kalandria, sehingga bahan di pan masakan dapat bersirkulasi dengan baik dan penguapan akan berjalan lebih cepat. Mengapa gula halus yang terdapat di storage tank atau di clear harus dilarutkan? Karena kalau tidak dilarutkan, gula-gula halus tadi merupakan inti kristal liar yang masuk sebagai babonansit. Ini tidak dikehendaki. Jadi kristalnya akan menjadi heterogen dan ini akan menyulitkan di dalam proses pembuatan kristal. 7. Ucapan terima kasih dan lain-lain. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada pemirsa, karyawan aktif, pabrik gula maupun yang sudah purnakarya, para pemerhati, praktisi industri gula nasional, tenaga senior Badan Pengkajian, Pengembangan Teknologi PT Rekayasa Industri, P3GI Pasuruan, dan YouTube yang mendukung channel ini. Kepada generasi penerus industri gula yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan tentang gula, sebaiknya video ini ditonton berulang-ulang dan silahkan bertanya
atau memberikan komentar lewat channel ini. Untuk kelancaran tayangan video berikutnya, saya ucapkan terima kasih atas dukungan, like, subscribe, dan komentar. Dengan materi yang bisa sampaikan, semoga barokah dan bermanfaat dalam rangka membantu pengetahuan masakan A di pabrik gula. Selanjutnya akan ditayangkan video seri 3, yaitu aplikasi atau praktek kristalisasi di lapang atau di pabrik gula. Demikian sementara video seri 2 yang bisa saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan video seri ketiga, yang mungkin video seri yang sudah saya anggap sudah selesai, akan kita bahas yang akan lebih detail lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.